Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Ada berita yang lagi hangat-hangatnya tentang pemain titipan dari oknum-oknum yang membuat perkembangan Indonesia sampai hari ini belum mengalami peningkatan yang begitu signifikan. Kita akan sama-sama membahas ini usai Hernando memberikan pernyataan. Masih banyak lagi berita-berita yang coba dikait-kaitkan netizen dengan hal ini. Untuk itu kalian semua jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan untuk kita sama-sama membahas berita-berita seperti ini. Let's go. AFF 2010 ada tuduhan bahwa seolah-olah permainan itu dimainkan. Saya tim manajer Indonesia. Saya menjadi saksi bagaimana kekalahan Indonesia melawan Malaysia 3-0. Jadi banyak di medsos ataupun di mana semua diubah. Akhirnya yang tertuduh bos saya, Nirwan Bakri katanya terlibat. Ini begini. Ini harus ada klarifikasi yang jelas kan gitu. Sekarang saya katakan bahwa itu murni. Nanti belakangan saya cerita. Setelah saya bertemu dengan ini orang-orang Malaysia, saya coba tanya sama mereka. Oke. Mereka bilang, Bang, waktu itu kalau kita nggak mainkan Bang, kita nggak mungkin menang sama Indonesia. Karena kami sudah kalah 5-0 di Indonesia, di Jakarta. Di situ saya baru berpikir, siapa orang yang bisa masuk waktu itu? Nah, kan semuanya mulai dikait-kaitkan ya. Kenapa ini sebenarnya menjadi alasan kenapa sepak bola Indonesia sebenarnya sudah harus maju tapi jadi seperti ini. Nah, ini ya. ini Hernando luar biasa sih. Si bocah ini berhasil membuat ramai. Hernando singgung adanya ordal saat di timnas junior. Dan ingat U16 di zaman itu dilatih oleh Fahri Husaini yang hari ini benar-benar vokal menentang dan mengkritik habis-habisan Coach Sintayong dan Pak Erick Thohir. Dan saya masih ingat Towel mengatakan bahwa Fahri Husaini adalah pelatih yang cocok untuk timnas Indonesia. Jadi seperti mereka berdua ini adalah komplotannya. Penambahan kuota lagi ya buat naturalisasi kan. Ini Ya Striker semoga ya aja lebih baik lah. Itu yang datang ya memumpuni lah buat kita masuk ke Piala Dunia. Jadi istilahnya kita mau ambil runner up dulu. Jadi kita mau berjuang sampai mati-matian di round 3 itu sebagaimana langsung bisa dapat runner up lah gitu. Tapi tergantung kita besok apa Drawing. itu drawingnya itu. Ya. Kalau kita bisa 27 ya teman-teman. juara grup. Ya. Tergantung sih. Tergantung Pilih aja. mana? Jepang atau Korsel? Ayo. Kalau aku ikut ikut Sintayong aja, Korsel aja. Korsel. Dia itu banget sih. Itu mereka kalau lawan Korea, Sintayong, JJ, Iya. itu sebenarnya gimana ya mereka? Iya, gimana ya mereka ya? Itu mereka penuh ambisi kah atau gimana? Dia kan ya ini ada masalah sedikit lah sama aku itu kan. Waktu itu kan aku joget-joget kan depan Korea itu kan. Selebrasi itu Itu kan. Emi Martinez kan. Iya, Piala Dunia. Itu Lucu dia- tapi itu mah. Sempat bilang kayak gini. Ya saya senang kalian menang gitu kan. Saya bangga kalian menang, tapi janganlah begitu. Gitu. Enggak apa-apa dikit. Bukan sih, dia bilang gini. Ini itu Iya, udah harus respect. apa ya Harus respect. namanya ya? Sifat ini tuh sifat ini. Sifat gak baik ini. Aku langsung menunduk cok langsung. Sorry coach itu. Gak enak. Dia kayak kelewatan ini. Kecuali kalau Jepang nggak apa-apa katanya. Tapi itu emang gayanya Martinez kan maksudnya kan? Iya, Yang iya. Diikutin aja. mentang-mentang punya jersey-nya Martinez. Iya, aku ada Mungkin juga jersey. di luar kendali karena saking senengnya. Iya. Bener. Tapi waktu ke Emi ngasih jersey, Emi ada ngomong-ngomong nggak? Enggak ada. Dia ngasih jersey. Dia minta jerseyku malahan. Oh, Jadi saling Dia yang ngasih. minta. Oh. Jadi aku minta dia, oh ya, where's your jersey gitu. Oh ya ini, kukira dia nggak mau minta, Iya. udah mau kubuang aja kan, karena aku simpan aja itu kan. Iya, iya, Kayak Terus aku Emi simpan minta karena- Ternyata dia minta. minta juga. dia ada ngomong kamu bakal jadi kiper bagus Nando. Enggak dia. Ada. Nggak ada. Ada- Dia cuman fokus aku pengen malah minta sarung tangannya karena dia kan habis juara kan. Iya. Ada di sarung tangannya juga ada bintang di sini. Oh. Bintang warna emas. Bagus sekali itu. Adidas lagi. Gak berani tapi. Iya. Gak berani. Nggak Wah berani. kalau saya udah Nanti kita langsung. mintain aja ke Adidas. Sarung Iya, tangan. Adidas ada nggak ngeluarin sarung tangannya? Oh ya itu Adidas ya? Iya, Emi Iya, Martinez. Adidas itu. Adidas kali ada kali tuh sarung tangannya. Emi Martinez tuh. Juara Piala Dunia itu. Kiper Argentina juara Piala Dunia Dunia. itu khusus dia deh, udah ada namanya Emi itu. Nanti ganti Hernando. Sama-sama Allah juara.
Luar biasa ya teman-teman ya. Kemarin Harus juga jaga aku attitude ya. bikin Harus video respect tentang Coach kepada Fahri lawan. yang bilang jangan terlalu memuji pemain naturalisasi, pemain diaspora, karena itu menyakitin hati pemain-pemain lokal. Menurutku, ya nggak boleh sakit hati pemain bola. Ya kau mentalmu harus kuat. Kalau kau mentalmu nggak kuat, ya kau sakit hati. Ya. Kalau mentalmu bagus, kau nggak akan sakit hati karena pasti menurutmu, oh iya ini keputusan yang tepat. Aku harus berlatih lebih bagus lagi supaya bisa main di timnas. Kalau dia sakit hati, berarti mentalnya nggak bagus. Lah, toh kita Betul, juga pemain-pemain naturalisasi atau pemain diaspora yang kita yang dibawa terus mainnya jelek, ya kita kritik kok mainnya jelek. Kemarin Jordi Amat tuh. Jordi Amat main bolanya tidak seperti pertama kali dia datang ke Indonesia. Ya. Jelek dia udah main bolanya. Ya, kita harus kasih tahu ya, dia jelek udah memang. Elkan Bagot beberapa kali main jelek, ya jelek memang nggak bisa. Kemarin juga Muhammad Tahir tantang pemain naturalisasi uji tanding. Pemain Wih. tim promosi Liga 1, Cucunya PSBS Bung Biak Towel. dan juga mantan pemain Persipura Jayapura. Muhammad Tahir membuat komentar kontroversial di mana ia menyebutkan bahwa kualitas pemain Liga 1 tidak terpaut jauh dengan pemain naturalisasi saat ini. Hal ini ia sampaikan di podcast bersama Akmal Marhali. Menurutnya, percuma Indonesia memiliki kompetisi apabila tim nasionalnya diisi oleh pemain-pemain yang tidak bermain di Liga Indonesia. Muhammad Tahir bahkan meminta PSSI untuk mengadakan uji tanding antara pemain Liga 1 dengan pemain Apa dia naturalisasi. mau mengatakan bahwa Liga 1 Indonesia itu lebih baik dari Serie A Italia atau liga-liga yang ada di Eropa sana? Mereka kan bukan nggak main di Liga 1 Indonesia, bukan berarti mereka nggak main di liga yang berkelas di Eropa sana. Malah lebih baik mereka semakin bisa menyesuaikan dengan kapasitas dan kualitas orang-orang Eropa sana, supaya timnas Indonesia kita itu seperti mempunyai kapasitas dan kualitas orang-orang Eropa juga. Kita bisa mengimbangi. Pemain lokal kita bisa mengimbangi gaya permainan Eropa mereka karena mereka ada di Liga Eropa. Orang-orang iri seperti ini. Orang-orang iri mereka ini. Ya, tadinya saya tidak peduli dengan omongan Bung Towel karena mungkinlah itu seorang pengamat berbicara. Tetapi setelah mendengar pernyataan dia di acara Hot Room Hotman Paris yang menyatakan bahwa Sintayong itu sudah mendapatkan fasilitas yang sangat banyak dan selalu keinginannya dipenuhi oleh PSSI, itu yang membuat prestasi sepak bola kita hebat seperti sekarang ini. Dia mungkin lupa banyak pelatih yang sudah diberikan fasilitas oleh pemerintah, tapi begitu itu saja. Tapi Sintayong membuktikan memang prestasi yang ditunjukkan oleh dia itu bukan hanya karena fasilitas yang diberikan oleh PSSI, tetapi ada kompetensi melatih dia yang hebat. Ya. Tidak semua pelatih seperti dia yang bisa melakukan Ya, seperti karena itu. Coach Sintayong itu bukan hanya memikirkan soal masalah strategi saja, tapi dia benar-benar memikirkan sebenarnya kelemahan apa yang ada pada timnas dan pemain-pemain Indonesia. Kenapa mereka tidak optimal bermain dalam full time. Mereka hanya setengah pertandingan saja dan masuk ke 40 menit mereka sudah mulai kelelahan, kehilangan konsentrasi. Makanya dia bangun sebuah sistem untuk membuat para pemain itu fisiknya semakin hari semakin baik dan hal-hal yang sampai kedisiplinan dia perhatikan, ya. Itu luar biasa dari seorang Coach Sintayong, ya. Terima kasih atas waktunya. Saya langsung ke Bung Joy, ya. temannya Bung Towel. Bung Joy, Saya langsung menang 2-0 atas Filipina, kita masuk ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini sebuah prestasi bersejarah untuk Indonesia, Bung Joy. Prestasi iya, tapi kalau sejarah saya sejarah yang mana? Karena tahun 86 kan Indonesia juga lolos lagi ke ya. putaran akhir ya untuk grup di Asia. Bahkan tahun 86 dengan Mourinho alias malas ya lihat Bung Joy ya. Sebentar lagi akan menerima kemarahan dan amarah dari netizen ini Bung Joy ya. Nah, itu handball itu teman-teman. Wait a minute, handball itu Pak. Tidak pakai VAR tapi penonton yang jadi VAR ya.
Gue nggak mau ngasih panggung buat orang yang baru-baru ini membuat keramaian terkait ini naturalisasi dan juga orang lokal gitu kan. Bahkan dia sampai bilang statement perpecahan. Tapi gue nggak pengen ini ngasih panggung lebih banyak. Tapi sekarang mau lihat udah nggak ada lagi harusnya dikotomi antara naturalisasi dengan pemain lokal ya. Karena kan lo tadi bilang kan, lo statement di mana ya? Oh di ini lo ya. Kalau di Perancis, di Belanda semuanya naturalisasi bisa kapan aja. Kenapa di sini kita nggak bisa? harus special moment gitu kan? Iya, Ya kan? betul. Nah itu kan segelintir suara yang membuat segelintir suara towel. Isu-isu yang nggak penting gitu loh. Sangat penting. Dan sangat amat tidak penting. Hanya ingin meluapkan pendapat dia. Tapi sama netizen ditanggepin. Kalau gue bilang, ya gue setuju jangan kasih panggung. Cuman karena banyak yang minta ke gue. Dan gue tiap hari harus bikin video. Tanggung jawab gue terhadap member gue. Jadi gue bikinlah itu video. Nah kalau menurut kalian dengan kayak gini ya, ini kan di negara manapun semua sebenarnya menerapkan seperti ini. Kenapa di kita menjadi sebuah perdebatan? Karena harusnya ini justru membuat kita sense of competition kita lebih tinggi dong artinya. Ya berarti kalau gitu hitungannya gue masuk timnas naturalisasi dong. Iya, karena lo orang apa? Iya, berarti gue bukan asli Indonesia dong kalau gitu. Kenapa harus ada naturalisasi? Kenapa ada lokal? Kenapa ada kita, ada mereka? Kenapa harus dibeda-bedain sih gitu? Kelihatan banget lu takutnya. Kelihatan banget lu kalah kualitasnya. Ada periuk nasi yang sepertinya tergoyang ini. Kelihatan sekali gitu loh. Jadi buat gue itu periuk nasi tergoyang. Ya, betul. Gue kesel dengernya. Dan buat gue itu hanya orang bodoh yang berpikiran seperti itu. Main titipan langsung hal aja. Yang gak penting. Kalau lu ngerasa dan coachnya juga pernah bilang kan, kalau lu pengen masuk timnas, ya lu bermain di klub sebagus mungkin. Timnas bakal ngelirik. Pasti bakal dilirik. Betul. Dan kalaupun lu punya kompetitor di posisi yang sama saat lu punya kualitas yang bagus, lihat Yakub starter. Lihat Marcelino starter. Kalau mau lu punya kualitas starter. Ya kan, artinya bukan soal datangnya saudara-saudara kita yang tiba-tiba jadi berpaspor Indonesia emang karena punya keluarga di Indonesia juga. Terus wah, peran gue atau kans gue untuk menjadi reguler di timnas mengecil nih. Harusnya kan justru lu bisa bertukar. Nah itu ya kan, lu berkolaborasi, menimba ilmu, mencuri ilmu, mentransfer ilmu, justru kan menjadi competition lu akan lebih tinggi gitu kan. Kalau gue nggak mau ngasih panggung. Menang lawan Vietnam. Nah, lihat ya, ini yang dikatakan Hernando Ari. Saya bacakan lagi. Gimana rasanya jadi Hernando? Coach Fahri Husaini gak mau klarifikasi kah? Hernando Ari mengungkapkan bahwa dia dan Supriyadi sempat gagal seleksi timnas Indonesia U16 yang dilakukan oleh Coach Fahri Husaini karena adanya pemain titipan. Hal ini diungkapkan oleh Hernando di salah satu podcast Sport 77. Aku udah main bagus, udah nge-save penalti sama shooting-shooting dari aku, gak pernah kebobolan, ujar Hernando Ari. Saat tiba waktu pengumuman, Hernando juga mengungkapkan bahwa ada seseorang yang mendatangi Coach Fahri Husaini dan berkata bahwa anaknya akan bermain di luar negeri. Dan ini kutipan perkataan dari Hernando Ari. Sumpah, depan muka saya bang dia ngomong gitu sama Coach Fahri. Dan akhirnya aku sama Supriyadi nggak lolos, ujar Hernando. Itu benar. Bahkan pemain titipan ini mereka saking udah terbiasanya sampai nggak mau sembunyi-sembunyi di depan pemain yang ikut seleksi. Ngomong di depan pemain, di depan Hernando langsung ya, hal seperti itu. Sampai Hernando bersumpah di depan muka saya. Oke teman-teman ya, saya selalu mengatakan bahwa saya selalu percaya bahwa Indonesia itu mempunyai begitu banyak talenta dan bakat yang berlimpah. Tuhan menganugerahkan kita dengan sumber daya manusia sebenarnya yang pintar-pintar, berbakat, bertalenta. Kalian lihat di bulu tangkis, itu Indonesia nomor 1 loh. Ya, cuma kenapa di sepak bola kita tidak bisa mencapai hal itu? Ya karena adanya orang-orang seperti ini yang benar-benar dengan keserakahan mereka, dengan permainan busuk mereka itu seperti mengubur talenta-talenta yang sebenarnya mereka mempunyai kapasitas yang luar biasa dahsyat, dan ketika mereka lolos seleksi mereka akan diasah lebih lagi. Tidak, mereka tergantikan dengan pemain-pemain titipan seperti yang dikatakan oleh Hernando ini. Maka itu sangat disayangkan. Mungkin itu menjadi alasan kenapa selama puluhan tahun baru sekarang Indonesia terlihat ada peningkatan dalam sepak bola. Ya, kita harus mendukung atau mensupport pemimpin atau ketua PSSI yang bersih, yang jujur, atau apapun coach pelatih yang jujur, yang bersih dan disiplin dalam melihat kapasitas dan talenta pemain-pemain kita. Ya, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless. Bye guys.